Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, menikah adalah ikatan suci yang diberkahi Allah untuk menghadirkan ketenangan dan kasih sayang. Dalam Quran Surah Ar-Rum, ayat 21, Allah berfirman, Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan rahmat. Rasulullah bersabda bahwa pernikahan adalah penyempurna separuh agama. Karena itu, menikahlah bukan hanya untuk bahagia di dunia, tetapi untuk membangun keluarga berlandaskan iman, saling menghormati, dan saling membimbing menuju surga. Ingatlah, kebahagiaan sejati hadir ketika dua hati sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu ujian dalam rumah tangga adalah ketika suami atau istri berkhianat. Perselingkuhan, khususnya seorang istri yang selingkuh, adalah perbuatan yang sangat tercela. Hal ini menghancurkan kepercayaan, merusak kehormatan keluarga, dan mendatangkan murka Allah. Ingatlah, pernikahan adalah ikatan suci yang dijaga oleh syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Maka jangan sekali-kali mengkhianati pasangan. Marilah kita jaga kesetiaan, perkuat iman, dan saling menghormati dalam rumah tangga. Karena keluarga yang dibangun dengan iman dan kejujuran akan mendapat ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, hati-hati dengan sifat sombong. Karena kesombongan adalah penyakit hati yang berbahaya. Orang yang sombong merasa dirinya paling tinggi, paling benar, dan merendahkan orang lain. Padahal semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji zarrah. Karena itu, mari kita bersihkan hati dari kesombongan. Rendahkanlah diri dengan akhlak yang baik, bersyukur atas nikmat Allah, dan selalu menghormati sesama. Ingatlah, semakin kita rendah hati, semakin Allah meninggikan derajat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, sekarang ini hampir semua orang scroll HP tanpa henti. TikTok, Instagram, Reels, sampai lupa waktu. Padahal ilmu dan ketenangan hati itu bisa kita dapat dari ngaji Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya. Dan Allah menentukan malam dan siang. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Artinya, ngaji itu fleksibel, tidak perlu lama-lama, yang penting konsisten dan istiqomah. Daripada scroll konten yang tidak jelas ujungnya, mending buka Al-Quran, baca satu ayat, dapat pahala, hati tenang, dan ilmu bertambah. Jadi, jangan sampai HP mengendalikan hidupmu, tapi biarkan Al-Quran yang memberi arah dan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di dunia hanyalah sementara dan kehidupan dunia hanya kesenangan yang tipu daya. Artinya, dan kehidupan dunia hanya kesenangan yang tipu daya, kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kita sering sibuk mengejar harta, jabatan, dan kesenangan. Padahal semua itu akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita hanyalah amal soleh. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, jadilah engkau di dunia seperti seorang asing atau seorang musafir. Maka jangan sia-siakan waktu. Perbanyaklah taubat, ibadah, dan amal kebaikan. Karena makna hidup sejati adalah ketika kita dekat dengan Allah dan siap kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian adalah kepastian yang tidak bisa kita hindari. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 57, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Ketika ajal tiba, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak bisa dimajukan, dan tidak bisa ditunda walau sesaat. Semua harta, jabatan, dan kesenangan dunia akan kita tinggalkan. Yang akan menemani hanyalah iman dan amal soleh.
Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Karena itu, marilah kita selalu siap menghadapi ajal. Perbanyak taubat, jaga sholat, dan lakukan kebaikan, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Yang dirahmati Allah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu kisah paling indah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surah Yusuf ayat 3, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi." Artinya, kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan banyak cobaan. Beliau dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, difitnah, hingga dipenjara. Namun dengan kesabaran dan keteguhan iman, akhirnya Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang raja yang mulia. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apapun cobaan, jika kita sabar dan bertawakal, pasti akan ada jalan keluar dan kemuliaan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Nabi Musa alaihissalam penuh dengan pelajaran iman dan keteguhan hati. Beliau diutus oleh Allah untuk menghadapi Raja Firaun yang sombong dan zalim. Dengan izin Allah, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, laut terbelah, dan beliau diselamatkan bersama kaumnya. Allah berfirman dalam Quran Surah Taha ayat 64, "Innahu la yuflihu ladh-dhalimun," artinya, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sehebat apapun kezaliman, pasti akan hancur di hadapan kebenaran. Dan siapa yang berpegang teguh pada iman, pasti akan ditolong oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear brothers and sisters, Islam is the perfect way of life and the straight path to salvation. Allah says in the Quran, Surah Ali Imran verse 85, "And whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted from him, and in the hereafter, he will be among the losers." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in a hadith narrated by Muslim, "Whoever's last words are La ilaha illallah, there is no God but Allah, he will enter paradise." Therefore, we must be grateful to be Muslims. Hold firmly to faith, obey the commands of Allah, and follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the key that guarantees us paradise in the hereafter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan jalan menuju keselamatan. Allah berfirman dalam Quran, Surah Ali Imran, ayat 85. "Waman yabtaghi ghairal islami dina, falan yuqbala minhu, wa huwa fi barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi." Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga." Maka bersyukurlah kita menjadi umat Islam. Jagalah iman, taati perintah Allah, dan ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kunci agar kita mendapatkan jaminan masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau adalah rahmat terbesar bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah, "Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam." Peringatan Maulid bukan hanya mengenang kelahiran beliau, tapi juga meneladani akhlaknya, jujur, amanah, sabar, dan penuh kasih sayang. Mari kita buktikan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya dan memperbanyak sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengangkat derajat wanita dengan kemuliaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita syalihah." Wanita pilihan bukanlah yang hanya cantik rupa, tetapi yang menjaga iman, menjaga kehormatan, taat kepada Allah, dan patuh kepada suaminya. Mereka menjadi ibu yang mendidik generasi dan istri yang menenangkan hati. Inilah wanita pilihan yang mulia di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku diperlihatkan neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita." Sahabat bertanya, "Mengapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena mereka banyak mengingkari suami dan mengingkari kebaikan. Maka, wahai kaum muslimah, berhati-hatilah, jaga sholat, jaga akhlak, taati suami dengan baik, dan syukurilah nikmat Allah. Semoga Allah menjadikan para wanita kita sebagai penghuni surga, bukan penghuni neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Generasi muda Islam di era milenial harus mampu memanfaatkan teknologi, tapi jangan sampai menjauhkan diri dari Allah. Jadikan teknologi sebagai sarana dakwah, belajar, dan berbuat baik. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mari kita isi masa muda dengan salat, ilmu, dan akhlak mulia agar menjadi generasi yang kuat iman dan indah akhlaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setelah kematian, manusia akan memasuki alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kubur itu adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka." Di alam kubur, amal syaleh akan menjadi cahaya dan teman setia. Sebaliknya, dosa akan menjadi siksa dan penyesalan. Maka marilah kita mempersiapkan diri dengan iman, salat, sedekah, dan akhlak mulia, agar kubur kita menjadi tempat yang damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kematian adalah kepastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." Mati tidak memandang usia, jabatan, atau harta. Yang kita bawa hanyalah amal syaleh, dunia sementara, akhirat selamanya. Maka marilah kita perbanyak taubat, menjaga salat, dan memperbanyak kebaikan, agar saat ajal datang, kita wafat dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam Islam amanah itu sangat dijunjung tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya." Seorang tukang peket yang amanah adalah dia yang menjaga titipan pelanggan, mengantarkannya tepat waktu, tidak membuka atau merusak barang, dan melayani dengan jujur. Pekerjaan yang sederhana ini akan bernilai ibadah besar jika dijalankan dengan amanah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu dapat dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam menekankan pentingnya amanah, apalagi bagi seorang pejabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." Pejabat yang amanah adalah mereka yang memimpin dengan jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Mari kita doakan, semoga para pemimpin kita menjadi pejabat yang amanah, sehingga membawa keberkahan bagi umat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam menekankan pentingnya amanah, apalagi bagi seorang pejabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." Pejabat yang amanah adalah mereka yang memimpin dengan jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Mari kita doakan, semoga para pemimpin kita menjadi pejabat yang amanah, sehingga membawa keberkahan bagi umat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kubur bisa menjadi gelap dan menakutkan.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira dalam surat At-Tahrim ayat 8. Pada hari ketika engkau melihat orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Syalat adalah cahaya." Maka salat yang kita jaga, sedekah yang kita keluarkan, serta Al-Quran yang kita baca akan menerangi kubur kita. Mari kita perbanyak amal syalih, agar saat masuk kubur, kita disambut dengan cahaya, bukan kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.